Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Segala apa yang ada dan berwujud di muka bumi ini adalah bayangannya sendiri, dan semua benda-benda yang ada, segala sesuatu baik lahiriah maupun batiniah, ditanggapi oleh pikiran itu sendiri. Mungkin paham ya maksud saya. Ketika pikiran menanggapi sesuatu yang melalui panca indera, maka disimpanlah semuanya itu di dalam pikiran. Setelah disimpan di dalam pikiran, jadilah pengalaman, yang dimana pengalaman jadi pengetahuan. Dan di situ mulailah ada kemelekatan, kebiasaan menanggapi bayangannya sendiri di dalam pikiran itu sendiri. Atau istilah lain, kebiasaan menanggapi prasangka, hayalan yang ada di pikirannya sendiri. Itulah tujuan kita memahami diri, lalu mengenal sejatinya diri. Di dalam memahami diri sendiri, itu sangatlah mudah, karena hanya memahami gerak-gerik pikir dan reaksi batin yang timbul dari dalam diri. Yang dimana ketika kemelekatan itu sudah mengakar, sudah terlalu lama ada di pikiran kita, maka di dalam pelepasannya pun memerlukan proses. Walaupun proses itu tidak terlalu lama. Karena terlalu lama kebiasaan menanggapi hayalan-hayalan yang ada di pikiran diri sendiri. Udah ngakar, udah berkarat, kalau istilah lain. Dan itu harus dihentikan secara total. Kemelekatan kebiasaan menanggapi hayalan-hayalan yang ada di dalam pikiran harus dilepaskannya secara perlahan. Karena itulah yang menjadi kotoran-kotoran di dalam diri. Sehingga nantinya apa yang perlu dilepaskan, lepaskanlah. Apa yang perlu ditetapkan, tetapkanlah. Karena semua perasaan, hasrat bermula dari situ. Kemelekatan kita terhadap prasangka-prasangka, kebiasaan menanggapi hayalan-hayalan yang ada di dalam pikiran. Dan timbulnya perasaan pun dari situ. Ketika reaksi batin berkata-kata, maka akan muncullah suatu perasaan apa yang dikatakan oleh reaksi batin itu sendiri. Contoh, semisal reaksi batin menanggapi, semisal pikiran menanggapi sesuatu yang tidak mengenakan, maka reaksi batinnya pun akan berkata-kata jelek. Dan itu
itu mendorong, menyeret kepada perasaan jelek juga. Sehingga perasaan-perasaan jelek itu akan mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Tergantung reaksi batin menanggapinya seperti apa. Kalau prasangkanya, tanggapannya baik, maka keluar pun akan baik. Lebih jelasnya seperti ini. Ketika pikiran menilai sesuatu baik dari luar maupun dari dalam diri, lalu ditanggapinya, yang akan menimbulkan berbagai-bagai perasaan. Semisal kita mendengar suara knalpot bising, lalu pikiran menilai dan ditanggapinya oleh pikiran itu sendiri, sehingga menimbulkan perasaan kesel, perasaan emosi. Tetapi apabila kita di dalam kondisi meditatif, perkataan-perkataan baik dari luar ataupun suara-suara dari luar dan dari dalam diri kita, itu ditanggapinya biasa-biasa saja dan tidak akan menimbulkan perasaan apapun. Karena kalau reaksi batin mendorong perasaan, akan menimbulkan tindakan, perbuatan, tergantung anggapan si pikiran itu sendiri. Jadi, kenapa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita harus selalu berbaik sangka. Dan tanpa kita memahami diri sendiri, memang sulit untuk berprasangka baik terhadap apapun tanpa kita memahami diri sendiri, tanpa kita memahami kerja pikiran. Tapi setelah kita memahami kinerja pikiran serta reaksi-reaksi tanggapan hayal pikiran itu sendiri, kita akan biasa-biasa saja. Bahkan akan menimbulkan ketentraman, ketenangan di dalam hati, baik disadari ataupun tidak. Sangat-sangat benar sekali, pikiranlah yang akan menentukan watak seseorang, tergantung kebiasaan menanggapinya suatu apapun, baik dari luar maupun dari dalam, atau tergantung prasangka anggapannya sendiri. Dan jadilah tuan dari pikiran itu sendiri. Jangan diri kita yang diperbudak oleh pikiran itu sendiri. Berpikirlah seperlunya. Jangan terlalu banyak berpikir. Itu akan menjadi pengalaman baru, pengetahuan baru di dalam pikiran itu sendiri. Dan akan menghalangi, menyekat, menjadi tirai penghalang ketika kita menyelami pengenalan diri yang sesungguhnya atau mengenal Tuhan. Karena penyekat penghalang itu hanya pikiran itu sendiri. Karena adanya hasrat, nafsu, bermula dari pikiran. Dan kerja pikiran hanya menilai, menimbang, memperhitungkan, menganalisa. Dan setelah itu
menyeret kita ke masa lalu, ke masa depan. Padahal hidup yang sebenarnya adalah di sini, di saat ini. Terlepas dari masa lalu dan masa depan. Itu disebutnya hidup. Hidup yang sebenar-benarnya. Mungkin kita tahu di mana terseret oleh pikiran masa lalu. Aduh, capek bos. Akan masuk ke dalam penderitaan. Dan jangan mau kita hidup di masa lalu. Jalani aja hari ini, di sini, di saat ini, dan nikmati itu. Percayalah terhadap dirimu sendiri. Yakinlah terhadap dirimu sendiri. Karena Tuhan bersama kita setiap saat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Merisaukan masa depan. Jangan merisaukan besok lusa. Nikmatilah saat ini. Karena hidup itu di saat ini, bukan di masa lalu ataupun masa depan.